Shalom, damai di hati. Selamat malam bagi kita semua dan juga teman-teman Akta. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya untuk membawakan firman Tuhan Renungan Buka Sabat pada malam hari ini. Firman Tuhan kita pada malam hari ini berjudul Rencana Tuhan Tidak Dapat Digagalkan. Dan ayatnya terdapat dalam Ayub 42 ayat 1-2 yang berbunyi, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Nah teman-teman, ketika Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan melakukan segala sesuatunya dan bahwa tidak ada pikiran yang dapat ditahan dari Tuhan, Ayub tidak mencoba untuk mengatakan bahwa Tuhan mengetahui pikiran dia, Tuhan mengetahui pikiran Ayub, ataupun Tuhan mengetahui pikiran saya dan teman-teman. Tetapi tentu saja Tuhan mengetahui pikiran teman-teman dan saya ataupun pikiran Ayub, karena dialah pencipta kita. Tetapi di dalam ayat ini kita diajarkan sesuatu yang lain tentang Tuhan, pribadi yang lain tentang Tuhan, yaitu dalam ayat ini kita diajarkan tentang kedaulatan Tuhan, nilai mutlaknya, dan kendali penuh terhadap segala sesuatu. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki itu adalah idenya, dan dia dapat melakukannya. Dan tak satu pun dari kita dapat menggagalkan, dapat menahan Tuhan jika Tuhan telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Itulah yang Ayub maksudkan ketika dia berkata, tidak ada pikiran yang dapat ditahan darimu ataupun dari Tuhan, dan tak satu pun dari tujuan Tuhan dapat digagalkan. Nah teman-teman, saya pengen bertanya nih kepada teman-teman, tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan digagalkan? Kalau di sini sudah dapat diartikan ya, bahwa digagalkan itu bisa diartikan dengan ditahan, direnggut, ataupun dikacaukan. Nah sama seperti rencana Tuhan tidak dapat digagalkan ataupun dikacaukan, dan tidak ada yang dapat menghentikan dia dari mencapai kehendaknya. Jadi kalau Tuhan sudah mendaki segala sesuatu terhadap kita, terhadap teman-teman dan saya ataupun terhadap anggota jemaat, itu tidak, kita sebagai ciptaannya tidak dapat menahan Tuhan untuk melakukan kehendaknya terhadap kita. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Pernahkah teman-teman menonton pertandingan sepak bola ataupun pertandingan yang lain dan mendengar seorang berteriak, "Gangguan, gangguan"? Nah, jika kiper melempar bola ke penerima dan seseorang dari tim musuh menangkap bola itu disebut adalah interferensi, yaitu tangkapan tidak pernah ditangkap oleh penerima seperti yang seharusnya, karena penerima diganggu oleh tim musuh. Nah, manusia seringkali ikut campur dalam kehidupan satu sama lain sepanjang waktu, dan kita tidak jauh dari ikut campur dalam kehidupan sehari-hari orang lain. Dan kalau kita mengikut campurkan kehidupan kita terhadap orang lain, itu dapat menggagalkan rencana kita juga, dan pasti rencana kita pasti berubah setiap saat. Misalnya pada saat kita ingin piknik ke Kebun Raya Bogor, tiba-tiba di pertengahan jalan tiba-tiba hujan, dan akhirnya kita tidak jadi piknik, dan akhirnya kita pergi ke mall-mall terdekat
ataupun ke pinggir jalan untuk makan bersama, ataupun pada saat teman sudah semangat nih, teman-teman sudah semangat, sudah ingin sudah beli tiket, tiba-tiba tim olahraga favorit teman-teman ternyata tidak lolos ke semifinal, dan tiba-tiba padahal teman-teman sudah membeli tiket dan akhirnya tiket itu hangus, dan akhirnya teman-teman hanya menonton pertandingan olahraga favorit teman-teman yang lain. Dan mungkin keluarga, sahabat dekat teman-teman harus pindah keluar kota. Misalnya sahabat dekat teman-teman harus pindah dari Jakarta ke Surabaya, dan akhirnya padahal teman-teman sudah merencanakan sesuatu kepada sahabat dekat teman-teman ini, akhirnya tidak jadi, dan akhirnya teman-teman hanya membantu sahabat teman-teman untuk pindah keluar kota. Nah, sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus terbiasa dengan campur tangan dan rencana yang digagalkan oleh Tuhan. Karena kita tidak mengetahui nih apa maksud dari rencana yang digagalkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada sesuatu yang tidak baik di depan kita. Oleh karena itu digagalkan oleh Tuhan. Dan oleh karena kita juga tidak maha kuasa dan tidak maha tahu, tetapi kita bisa senang bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, dengan bukti bahwa Tuhan mengagalkan rencana kita dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia mengendalikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, tapi Dia peduli terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ada banyak janji-janji di dalam Alkitab yang berbicara tentang bagaimana Allah bermaksud melakukan sesuatu untuk kemuliaannya. Dan bukan untuk kemuliaannya juga ya teman-teman, tetapi untuk kebaikan kita juga. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ada banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita yang berbicara tentang kemuliaannya dan juga untuk kebaikan kita juga. Dan Dia mengetahui rencana yang Dia miliki itu lebih baik, dan kita juga dapat mengetahui dengan pasti bahwa tidak seorang pun dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan, karena Tuhan adalah maha tahu dan maha kuasa. Jadi teman-teman, tujuan Tuhan tidak pernah dan tidak akan bisa digagalkan oleh kita sebagai ciptaannya, dan kita juga kita juga dapat mempercayai Dia ataupun Tuhan untuk melakukan apapun yang Dia tetapkan untuk Dia lakukan. Jadi kesimpulan dari renungan Buka Sabat pada malam hari ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan bukanlah rencana Tuhan, bukanlah rencana kita, melainkan rencana Tuhan, dan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah renungan Buka Sabat pada Sabat hari ini, pada malam hari ini, dapat menguatkan hati dan pikiran kita untuk menjalankan hari Sabat yang suci ini, dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Saya bawakan renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.